Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Rizqullah dari kelas TNI 3B. Di sini saya akan hands-on lab 12 klasifikasi. Saya menggunakan data prediction dataset algoritmanya SVM. Di sini saya menggunakan data earthquake alert balance dataset. Di dataset ini berisi informasi mengenai parameter gempa seperti magnitude, depth, CDI, MMI, dan SIJ. Nah, kolom alert ini digunakan sebagai label atau target klasifikasi. Nah, pada tahap pertama, saya melakukan import library seperti biasa, yaitu yang diperlukan Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset. Matplotlib digunakan untuk visualisasi data dari si scikit-learn. Saya mengimpor train underscore test underscore split untuk membagi data. Standar scalar untuk melakukan scaling serta SVC dan Random Forest Classifier sebagai algoritma klasifikasi yang akan digunakan. Saya juga mengimpor berbagai metrik evaluasi seperti Confusion Matrix, Classification Report Accuracy, dan ROC WinOC untuk mengukur performa model. Selain itu, label label apa ini? Binarizer untuk mengukur performa model. Untuk menghitung erosi min ausi pada kasus multiclass. Nah, terakhir saya menggunakan import IO untuk membaca file dataset yang diupload. Nah, di sini saya menampilkan 5 baris pertama dari data teratas untuk memastikan struktur data itu sudah benar. Saya menampilkan informasi tipe data menggunakan df.info. Kemudian terlihat statistik deskriptif dari setiap kolom numerik dengan df.describe. Saya juga memeriksa apakah terdapat nilai kosong atau missing value. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa dataset ini bersih dan tidak terdapat data yang hilang. Berikutnya saya melihat distribusi label atau kelas pada kolom alert untuk memastikan dataset telah seimbang. Di sini saya menggunakan visualisasi juga yang menampilkan histogram distribusi magnitude dan depth. Grafik ini membantu mengetahui bagaimana sih penyebaran magnitude dan kedalaman gempa dalam dataset. Histogram magnitude menunjukkan pola konsentrasi pada nilai tertentu. Sedangkan distribusi depth menggambarkan variasi kedalaman gempa dari dangkal hingga sangat dalam. Oh ya, di sini terdapat 1.300 entries dan 6 kolom ya dari data ini. Kita masuk ke pre-processing, processing, cleaning, encoding, dan scaling. Nah, di sini yang pertama itu saya memisahkan fitur dan label X sama Y-nya, yang dimana fitur itu adalah seluruh kolom kecuali alert, dan label adalah kolom alert. Kemudian saya melakukan pembagian data dengan train underscore test underscore split dengan proporsinya itu 80% data trainingnya dan 20% data testing. Saya menggunakan parameter Stratify untuk menjaga proporsi kelas tetap seimbang pada data training dan testing. Nah, tahap berikutnya adalah scaling menggunakan standar scalar. Scaling ini wajib dilakukan untuk algoritma SVM karena SVM sensitif terhadap fitur. Saya melakukan fitting scalar pada data training, kemudian
mentransformasikan data training dan testing. Ini hasil dari reprosesinya sub X train itu 1040,5, sub X test 260,5. Masuk ke training model SPM. Oke, selanjutnya masuk ke training model SPM. Nah, pada tahap ini, saya membangun model klasifikasi pertama menggunakan algoritma support vector mesin dengan kernelnya itu RBF. Dipilih karena mampu menangkap pola non-linear dengan baik. Sebelum melatih model, data fitur telah melalui proses scaling yang tadi itu kan, menggunakan standar scalar karena algoritma SVM sangat sensitif terhadap perbedaan skala dan antara fitur. Setelah itu, saya melatih model menggunakan data training yang sudah di-scale. Proses ini menghasilkan sebuah hyperplane yang memisahkan data pada ruang fitur. Berikutnya juga saya melakukan prediksi pada data testing untuk melihat bagaimana performa model dalam mengklasifikasikan level peringatan gempa. Saya juga menghitung probabilitas prediksi yang nantinya digunakan dalam evaluasi erosi min ausi. Jika proses pelatihan berjalan tanpa error, maka model SVM itu berhasil dibangun dan dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi model. Oke, lanjut ke evaluasi model SVM. Langsung ke outputnya. Nah, di sini terdapat confusion metric menunjukkan bagaimana model itu bisa mengklasifikasikan kelas. Dari metrik tersebut dapat terlihat bahwa SVM masih melakukan beberapa kesalahan prediksi, terutama pada kelas orange dan yellow, yang cukup sering tertukar satu sama lain. Hal ini tuh terlihat dari nilai diagonal yang tidak sebesar kelas lainnya. Berikutnya saya menggunakan classification report, memberikan gambaran lebih detail mengenai precision, recall, F1 score, lalu score. Setiap kelas ya, nilai precision dan recall pada kelas green dan red relatif tinggi. Nah, menunjukkan model tuh cukup baik dalam mengenali kedua kelas tersebut. Namun, nilai untuk kelas orange dan yellow lebih rendah, menunjukkan SVM kesulitan membedakan kedua kelas ini secara konsisten. Dari secara keseluruhan, akurasi model SVM adalah sekitar 76%. Nah, ini berarti dari seluruh data uji, sekitar 3 per 4 prediksi model itu sudah benar. Selain itu, saya menghitung nilai ROC, AUC dalam konteks multiclass menggunakan metode one versus rest. Nilai ROC AUC makro berada di angka sekitar 0,93 yang masih tergolong baik karena mendekati angka 1. Nah, pada grafik ROC curve, terlihat bahwa kurva untuk masing-masing kelas berada jauh di atas garis diagonal, dengan nilai AUC antara 0,91 hingga 0,97. Ini menunjukkan bahwa SVM memiliki kemampuan pemisahan kelas yang cukup baik, meskipun tidak sekuat random forest. Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model SVM bekerja cukup baik, namun performanya itu masih lebih rendah dibandingkan random forest, terutama dalam membedakan kelas orange dan yellow. Di sini juga kita harus membandingkan algoritmanya ya antara random forest dan SVM. Nah, berarti langkah berikutnya kita harus training model random forest.
Nah, di sini tuh pada bagian ini eh, saya menginisialisasikan random forest classifier dengan 200 estimators tanpa batasan kedalaman estimators atau pohonnya ya, serta mengaktifkan fitur out of box score untuk estimasi akurasi tambahan di luar data training. Berbeda dengan SVM, random forest ini tidak memerlukan proses scaling, sehingga saya langsung melatih modal menggunakan data training yang sudah dipisahkan sebelumnya. Setelah proses pelatihan selesai, saya melakukan prediksi terhadap data testing untuk melihat bagaimana model mengklasifikasikan level peringatan gempa. Jika tidak ada error pada proses pelatihan maupun prediksi, maka model random forest itu berhasil dibangun dan siap untuk dievaluasi pada tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya ada evaluasi random forest. Di sini kita bisa lihat outputnya. Confusion metric. Dari confusion metricnya ini bisa dijelaskan bahwa random forest itu mampu mengenali semua kelas dengan sangat baik, terutama kelas red yang hampir sempurna. Rednya tuh yang 63 ya. Lalu ada classification report yang artinya tuh greennya 0,96, recall 0,85, F1 0,90, yang berarti sangat baik, tapi beberapa green salah diprediksi. Lalu orange-nya itu 0,94, recall 0,94, F1 0,94, stabil dan konsisten. Lalu ada red 0,97, recall-nya 0,97, F1-nya 0,97, berarti dia itu paling akurat. Bagian yellow-nya 0,81, recall-nya itu 0,91, F1-nya 0,86, berarti cukup baik meski precision-nya itu agak lebih rendah. Berikutnya ada akurasinya. Jadi di sini overall dari hasil akurasinya itu 0,915. Nah, berarti artinya itu model benar dalam 91,5% prediksi. Lalu ada makro AFG dan weighted AFG. AVG itu sekitar 0,92. Dan itu menunjukkan bahwa performa merata di keempat kelas. Di sini selanjutnya ada akurasi erosi min AOC. Berarti hasilnya kan 0,915 tuh. Nilainya mendekati 1,0. Model itu sangat mampu membedakan tiap kelas dan termasuk performa yang sangat bagus dan untuk data multi kelas. Lalu di sini ada erosi curve random forest. Saya menggunakan one versus rest for S class. Nah, dari data ini semua kurva erosi berada sangat dekat dengan sudut kiri atas. Nah, yang artinya tuh random forest dapat membedakan antar kelas dengan performa yang hampir sempurna. Nilai AUSI yang sangat tinggi menunjukkan model ini sangat kuat. Lalu berikutnya ada feature importance. Ini wajib untuk LF ya.
Nah, ini adalah outputnya, berarti feature importance menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing fitur dalam membantu random forest membuat keputusan. Nah, nilai semakin besar, fitur semakin penting dalam prediksi label alert. Kesimpulannya jadi model random forest itu sangat bergantung lah pada SIG ya dan MMI untuk membuat prediksi level peringatan. Lalu berikutnya ada OOB score khusus untuk random forest-nya. Nilainya itu sekitar 0,8990. Berarti akurasi OOB-nya tuh 89,9%. Nah, artinya random forest memiliki generalisasi yang sangat baik. Modelnya tuh tidak overfitting dan performanya tuh stabil. Berikutnya perbandingan dari performa dua algoritma antara random forest dan SVF. Di sini terdapat outputnya, yang dimana akurasi SVM sekitar 76,5%, lalu random forestnya 91,5. Berarti random forest ini jauh lebih baik akurat dalam memprediksi level alert. Dan erosi mean Aussinya nih yang SVM 0,9377, lalu random forestnya 0,9876. Yang artinya erosi min Aussie ini menunjukkan kemampuan model membedakan antar kelas. Semakin mendekati satu, semakin baik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.